Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya selalu berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat satu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen, yang dimana di dalamnya juga ada seorang murtadin yang akan berhadapan dengan teman-teman para polemikus dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan di dalamnya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada kekuatan yang mampu kemudian merobohkan Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi kau bilang Al-Quran mujizat ya. Oh, itu Al-Quran mujizat ya, karangan Muhammad itu termasuk kategori mujizat. Mujizat lah. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok tiba-tiba bisa membuat Al-Quran, itu kan mujizat itu. Bukan hanya sekedar itu, Bung. Mari kita lihat apa yang diterangkan. Tapi Mari dia kita bisa membuat Al-Quran. Mujizat itu luar biasa. mari kita lihat, mari kita buktikan satu data ya. Mari kita buktikan satu data. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan begini. Dengarkan saya supaya Anda bisa memahami. Walakad katabna fiz zubur. Dengar. 1400. Al-Quran itu sudah ada sebelum Adam itu. Jangan. Walakad katabna fiz zabur mim ba'di zikr annal arda yadisuha ibadiyas solihin. 1400 tahun silam Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Kalau di dalam Mazmur ada tulisan ini, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana beliau tahu? Kalau ini bukan mujizat. Waraka kan punya kitabnya. Ngapain dia mesti bingung? Ini orang nyambung ini banyak. Iya, beliau memang penghujat. Dan gini, oke. Coba kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim itu terlebih dahulu belajar tentang Mazmur kepada seorang yang bernama Waraka. Tunjukkan kepada saya. Saya berhenti jadi apologet kalau Anda bisa buktikan. Ya jelas di Fusilat 41 ayat 3 itu sudah dijelaskan saat coba baca. Fusilat ayat berapa? Fusilat 41 ayat 1. Hamim. Arti Terus Hamim tahu nggak kau arti Hamim? Kenapa? Tahu, ya? Enggak, saya nggak tahu. Iya, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Hamim itu bersumber dari Alkitab. Dari kitab sebelumnya. Kemudian apa itu? Ayat Tunggu. Kalau Anda mengatakan dari kitab sebelumnya, itu di mana tertulis Hamim di kitab sebelumnya? Hamim itu artinya bersumber dari kitab sebelumnya. Jangan kau. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Coba. Huruf H itu dengan tanda kasrah, fathah, dengan mim dan fathah, kasrah, itu dari mana Anda sampaikan bahwa itu artinya adalah kitab sebelumnya? Coba. Dudukkan perkara sesuai dengan kaidah bahasa. Nabi. Jadi Apa? saya kan nabi. Ya enggak, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Nabi. Saya bukan nabi. Anda nabi kan? Nah, Anda nabi kan? iya. Oke. Sebagaimana nabi bisa kemudian menjelaskan ini berdasarkan disiplin ilmu nahwu sharaf. Silakan. Ya, nggak ada disiplin ilmu di sini. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada saya dengan penglihatan Saya potong sebentar Bang Juma ya, saya rasa cuma ngadepin orang seperti ini Bang Juma. Mending ganti ini aja. Lagi mabuk kecubung. Biar naik. Jadi kita ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu sudah ada di ayat 3. Udah. Jelas itu. Yesus menyampaikan firman itu dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian. Ya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun
kriteria nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad, walaupun tadi cuma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satu pun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan Ulangan 18 ayat 20 tentang nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesianya jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya. Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus, itu tidak ada kolerasinya dengan Ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Dalam kitab Kisah Para Rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi, orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa, bukan cuma sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa, padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal, kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotefafe Eloheinu Yotefafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotefafe, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan Nevi, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh, nggak ada. Selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan, tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Suma ya. Jadi nggak ada lah. Seperti itu kawan-kawan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu.
Gak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Gak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, teman, di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah, sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes? Mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya, betul, ayat dari Ulangan 18, nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu, yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu, bahwa Sema Yisrael, Yutefave Eloheinu Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti Tuhannya juga berbeda. Enggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, enggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini, Bang. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Di situ Allah loh. Enggak, maksudnya biar Demian enggak salah paham. Tapi saya ngomongnya kan tadi Bang Suma ngomong maksudnya saya supaya gini loh, supaya ada nanti datanya. aja Bang, nanti aja saya nggak debat dengan Anda soalnya. Coba Ya, tunjukin data bahwa nama Tuhan itu cuman satu datanya. Kalau saya pakai data Ulangan 6 ayat 4, itu kan datanya. Udah, Ini Ulangan waktu saya, 6 Bang. ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elai salah ya, Demian. Elai salah ya. Berarti LI salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh. Enggak, biar datanya kita jelas. Loh, saya nggak asumsimu ngomong bahasa gitu. Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak ada nama Allah itu kan? Buka Ulangan 6 ayat 4. Buka Tidak, Ulangan. kamu kan bikin klaim.
bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Proper name loh Pak, proper name. Iya, YHWH mereka pakai Allah. Proper name. Ada nggak Kalau literasi proper name ya? menerjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus Nah, tunjukin? kamu kan bikin klaim tadi. Penonton dengar semua ini. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan Ya udah nanti asumsi, aja, ini gitu. waktu saya, jangan terguncang. Nggak, kita nggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini Pak. Nah, yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia Yang nih? benar adalah kitab saya. Oh, ya udah kalau itu ya, biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab oke. salah gitu ya. Lanjutkan, jangan Oke, terguncang. sama lanjut. Pak. Ya, jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya, tapi kitab saya loh ya. Jadi, proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa, itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang, kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotevave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada, saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12, tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba dalam Kejadian 21. Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, Nama bapaknya Ismail siapa dengan nama orang tuanya Ismail? Dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa? Iya, bukan Bang, maksudnya. Enggak, gue dulu jawab aja, nama orang tuanya Ismail siapa? Nama orang tuanya Ishak siapa? Enggak, saya minta doang, nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa? Nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa? Saya berbicara keturunan menurut pandangan. Iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa? Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, di mana sih lu? Jawablah. Wow. Oke. Siapa? Abraham. Udah, Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Iya, oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya. Jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Ishak. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu.
Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud, kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar. Setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang nyembah Yesus enggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntun? Kan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain nyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Enggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu? Biar jelas Tadi penonton. kan Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kenapa saya ngomong dipotong, bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh, ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi. Kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Ya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh, yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria nabi dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga. Mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi, kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang menggenapi nubuatan itu adalah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam, dia adalah nevi, dia adalah kohen, dia adalah rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah nevi yang sempurna, imam yang sempurna, rabi yang sempurna. Tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bukan nabi terakhir, bukan Musa, bukan Daud dan nabi-nabi yang lain, tapi Hamasiah, kawan-kawan, satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus, ajaran Yesus diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam, karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus.
pahami baik-baik kawan-kawan. Muhammad datang membawa sejarah baru, Tuhan baru, dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam tanak, di dalam ajaran Yahudi. Imamat 11 ayat 4-6, onta dan kelinci haram. Muhammad halalkan. Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi nabi asli, nabi yang benar, tidak mungkin membawa nama ilah lain. Kesuwen gantian Demian, gantian kesuwen. Ya, 2 menit lagi Mas, 2 menit. Buset, Tidak mungkin kepanjangan. mengubah Bang Suma juga panjang. Biar Mengubah diselesaikan. ajaran para nabi nggak mungkin kawan-kawan, mustahil ada nabi yang Kalau seperti penjelasan itu sih orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus enggak gitu. ya. Itu mau saya jawab, ini poinnya yang keempat, Iya. belum sampai gitu. Monggo. Nah, terus kita masuk kepada poin Bang Suma yang terakhir ya. Jadi udah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi. Ternyata song ya, tidak terbukti itu, sama sekali tidak terbukti. Kalau Ya. Tuhan sembahannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama Demian? Satu terakhir nih. Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Nah, kalau Tuhan mereka dalam tanak dikatakan adalah Yotevave, jadi sama. Sama. Jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya. Iya dong, Oke, semuanya. baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad ya. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong, jelas. Buset, menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Nanti Bang Juma terangin itu. Ya, belum. Ini kan poin yang keempat belum saya sampaikan. Makanya jangan dipotong. Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut. Saya Kita mau dengar aja dulu. potong jadi gitulah. Oke, gini poin yang terakhir ya, tentang bahwa yang menyembah ilah lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ilah lain. Padahal Nabi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 ayat 11, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Yotevave. Digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1, bahwa dia diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi manusia itu menurut kitab-kitab para nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Digenapi di dalam perjanjian baru, diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotevave, yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus nggak percaya. Filipus nanya lagi, apa jawab Yesus ayat ke-10? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa dia adalah sang firman, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kami di sini tidak menyembah ilah lain. Para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias itu adalah El Gibor, Elohim yang perkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami mengimani apa yang telah ada dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu, sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi, tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah Yotevave yang menyelamatkan kami, sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Yesus bukan. Yotevave sama dengan Tuhan, dan nama Tuhan itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya dia mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Makanya orang Kristen sekarang kalau ditanya siapa nama Tuhannya Israel, Yesus. Kan lucu, menggelikan. Sementara ketika Anda melihat terjemahan kitabnya Bani Israel Praktisi Yudaism hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, rabi mana yang kemudian menolak Yotevave sama dengan Allah? Rabi mana? Tunjukkan kepada saya. Yotevave ketika diterjemahkan ke dalam kitabnya ke dalam bahasa Arab, maka dia akan menuliskan Allah. Makanya
kitab saudara, kitab Kristen, Al-Muqaddas itu pasti Allah di dalamnya, bukan Yahweh, apalagi Yesus. Itu ya, 3-0 tamparan buat saudara. Kemudian ketika Anda mengatakan Kristen nyembah, saya baru 5 menit kayaknya, saudara tadi kurang lebih 1 jam. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen itu tidak menyembah ilah lain, saya katakan begini, kota Yerusalem, Palestina, taruhlah Israel, sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Tuhan mereka masih ada. Mereka masih menyebut dengan Tuhan mereka itu adalah siapa? Yod-Heh-Vav-He, yang kemudian mereka sebut dengan Hasem, bukan Yesus. Ketika Anda membawa kitab dua raja-raja tadi, ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu mengatakan tidak ada ilah di luar aku. Di luar aku ilah itu adalah ilah berhala-berhala. Pada saat Tuhan menyatakan itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Belum menyatakan Allah, belum. Jadi yang dimaksud pada saat itu adalah Tuhan Anda. Siapa? Tuhannya Romawi dan Yunani. Paham ya? Makanya ketika Yesus dijual kepada Romawi Yunani. Ketika Yesus yang dilabelkan Tuhan tidak dijual kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel sudah memahami dengan jelas Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah yang maha hidup, yang mematikan dan yang menghidupkan. Sementara Tuhan yang dijual kemudian adalah Tuhan yang dihidupkan, Tuhan yang dimatikan. Dijual kepada siapa? Dijual kepada bangsa yang memang sudah memiliki ilah-ilah lain selain daripada ilahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Itu adalah tamparan buat Anda. Terakhir. Ketika saudara mengatakan Ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus, saya tertawa. Artinya itu nggak ada korelasi dengan Islam. Mau dia Yesus, mau dia Rasulullah Muhammad SAW, nggak peduli kami, nggak peduli, nggak ada urusan. Loh, kami tidak mengimani kitab Anda sebagai firman Tuhan kok. Dan yang kedua, kami menabikan Rasulullah Muhammad SAW bukan berdasarkan kitab kalian kok. Tetapi yang Anda harus sadari di sini, ketika Anda mengatakan Ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus, maka dengan kata lain Anda mengatakan nabi palsu itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan Paulus. 5 orang ini adalah nabi palsu karena ternyata Ulangan 18 nomor 18 untuk Yesus, bukan untuk penulis-penulis kitab saudara. Berkaitan dengan Al-Quran, saya tantang Anda membuktikan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau kitab 5 orang ini, saya bisa buktikan dalam 1 detik, hitungan detik, saya bisa buktikan bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Demikian, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Mudah-mudahan para narasumber di sini nggak memotong ya, mudah-mudahan ya. Jangan terguncang kawan-kawan. Gini loh. Jadi patokan cuma itu tentang kebenaran itu Quran itu betul sekali gitu loh. Karena kalau dia balik ke kitab Torah, kitab Injil, justru dia ketampar gitu loh. Makanya dia nggak bisa mencari pembenaran di situ. Jadinya balik kepada iman secara internal. Ingat ya, iman secara internal bukan secara eksternal. Segala klaim-klaim di dalam Quran itu dipatahkan. Muhammad tidak terpenuhi sebagai nabi, kemudian Muhammad membawa nama ilah lain, dan merubah seluruh ajaran-ajaran para nabi dan kitab sejarah-sejarah para nabi. Itulah kenapa Bang Suma selalu mengatakan, kami tidak mengimani kitab kalian, mau menyampaikan apa ke, kami mengimani Quran gitu kan. Karena Quran itu adalah kebenaran bagi kalian. Kalau kalian ke Torah, kitampar gitu, ke Injil, kitampar gitu kan. Jadi balik lagi kepada kebenaran secara internal. Itu yang pertama. Saya tanggapi ya pernyataan Bang Suma. Bang Suma dengan jelas mengutip kitab Yesaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Bang Suma tadi kutip loh kitab Yesaya, dan dia bilang bukan Yesus loh. Yesus itu Mosia kawan-kawan. Ya, dalam Matius 1 ia akan diberikan nama Yesua, Yod-Heh-Vav yang menyelamatkan, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kalimatnya seperti itu, maka Yesus itu siapa? Yesaya mengatakan yang menjadi Mosia bagi dosa-dosa manusia adalah Tuhan. Kalau orang Kristen beriman kepada Yesus sebagai Mosia, tidak mungkin orang Kristen menolak juga bahwa dia adalah Tuhan.
Dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, apabila ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, ia melihat keturunannya usianya akan lanjut. Isa menggenapi nubuatan ini enggak? Isa tidak menggenapi nubuatan ini karena Muhammad menceritakan Isa yang berbeda dengan Mesias. Isa Al-Masih tidak memenuhi kriteria Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Bahwa Mesias itu dia datang untuk menebus dosa. Kata siapa? Kata Nabi Yesaya. Bahwa Tuhan itu penyelamat. Dan Mesias itu dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kawan-kawan, orang Kristen itu tidak mungkin menolak Yesus ada Yotefafe. Karena para nabi mengatakan yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian poin Bang Suma yang kedua, bahwa Yahudi itu tidak mengimani Yesus. Loh, dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 4 dan seterusnya sudah dikatakan bahwa Yahudi akan menolak Mesias. Jadi itu tergenapi. Artinya iman kami ini betul. Ketika Mesias datang, Yahudi menjadi tersesat. Apa yang Nabi Yesaya katakan tentang orang Yahudi? Kita sekalian sesat seperti domba. Kita mengambil jalan kita masing-masing. Jadi mereka tersesat ketika Mesias itu datang. Jadi kebenaran iman kami bahwa Yahudi menolak Yesus itu sebuah kebenaran kawan-kawan. Sudah dinubuatkan dan digenapi, kita bisa melihat sekarang. Itu kebenaran kitab kami. Tapi kalau nubuatan Muhammad itu enggak ada. Dalam Tanakh tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Dalam perjanjian baru tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Tapi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, banyak sekali nubuatannya. Dan terjadi sekarang. Terjadi digenapi oleh Yesus. Bang Suma, poin Anda yang ketiga mengenai Ismail, Tuhan menyatakan diri kepada keturunan Ismail pada zaman Muhammad, ya kan? Saya mau katakan begini loh, Mazmur Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan. Ingat ya, pahami baik-baik. Tuhan tidak menurunkan firman-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya tidak dia turunkan kepada bangsa lain, Bang Suma. Jadi kalau ada nabi yang datang dari bangsa non-Yahudi, bahwa hukum, bahwa firman sudah pasti, itu adalah nabi palsu. Karena Mazmur Daud mengatakan, Tuhan itu tidak menurunkan firman dan hukumnya kepada bangsa lain selain daripada bangsa Yakub. Bahkan ya, dalam perjanjian baru, Yohanes 4, Yesus mengatakan apa? Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Jadi tergenapi itu Muhammad sebagai nabi palsu, mau dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Poin yang keempat, Bang Suma, saya patahkan semua argumenmu tentang Ismail disebut sebagai keturunan Abraham. Lu tunjukin bahasa Ibrani kata per kata di sini. Saya bisa berbahasa Ibrani. Kalau kita mau pahami ya naskah dalam bahasa Ibrani. Kejadian 21 ayat 13, Bang semua baca sendiri loh. Tetapi keturunan dari hambamu, ini bahasa Indonesianya apa kurang jelas ya? Dia kutip loh. Dia bilang ini ayatnya keturunan Abraham. Loh, ayatnya Kejadian 21 ayat 13 kalimat bahasa Indonesia jelas gitu loh. Jadi bahasa Indonesia aja nggak ngerti apalagi bahasa Ibrani. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Tetapi keturunan hambamu, ini jelas sekali loh bahasa Indonesia, hamba, keturunan hamba. Pahami baik-baik loh. Jadi jangan klaim-klaim kawan-kawan. Masa mengutip dalil tapi nggak bisa mengerti bahasa Indonesianya. Itu jelas sekali bahasa Indonesianya. Jadi yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah Ishak. Nih saya kasih dalilnya, biar kalian nggak boleh dibohong. Ismail Ishak. Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Waktu seperti itu juga sebentar bro, jangan tunjang sebentar. Ini Berashit 21 ayat 13 di mana kata Evet di sini. Ya tunggu dulu, baru kalian ada waktu untuk menanggapi. Ini waktu saya tadi kan sudah saya bilang, saya selesai berbicara, baru kalian boleh menanggapi, jangan terguncang lah kawan-kawan. Okay. Jadi harus dipahami baik-baik ya. Ya kan kata keturunannya bro, keturunan. Tapi di situ narasinya jelas. Dibaca aja kalau nggak percaya. Mau dari bahasa Ibrani, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya jelas sekali bahasanya. Yaitu poin yang ketiga ya. Terus kemudian poin yang keempat tentang pelafalan kitab Torah dan juga di manakah kitab Torah Musa itu.
Kalian itu orang Islam. Kalian tidak tahu tentang Torah. Yang tahu tentang Torah itu adalah bangsa Yahudi. Dalam sejarah Yahudi, Musa itu dia menyampaikan Torah lisan. Kalau lu nggak percaya, kalau saya screen ini nggak bisa screen. Kalau di Zoom saya udah screen buat kau. Dalam Mishnah Torah, dalam apa ya? Dalam Mishnah di situ dijelaskan pelafalan Torah dari zaman Musa sampai di zaman Yesus. Makanya ada Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi. Torah mana yang mereka terjemahkan? Torah lisan sejak zaman Musa itu. Musa menyampaikan kepada Yosua, Yosua menyampaikan kepada contohnya Eli menyampaikan kepada Samuel menyampaikan kepada Daud. Silsilahnya jelas kawan-kawan. Kalau nggak percaya kalian buka Mishnah Sefaria ada itu, buka aja. Jadi pelafalan Torah itu ada dua. Ada Torah lisan dan juga Torah yang ditulis oleh Musa, yaitu 2 loh batu itu, 10 hukum. 10 hukum ini dia tulis di banyak batu, kemudian dia bagikan kepada 12 suku. Dalam Mishnah Torah itu sudah dijelaskan. Jadi kalau Bang Suma menanyakan mana Torahnya, pelafalannya bagaimana, lebih lengkap daripada pelafalan hadis kawan-kawan. Kalau Quran tidak tahu tentang Torah yang diturunkan kepada Musa, tidak ada. Injil yang diturunkan kepada Isa itu nggak ada. Jabur yang diturunkan kepada Daud itu nggak ada silsilah pelafalannya sehingga membenarkan Quran. Karena Quran itu berdiri sendiri, tidak ada pelafalan Torah, tidak ada pelafalan Jabur, tidak ada tentang Injil, nggak ada. Tapi kalau kami misalkan tentang kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ada bapak-bapak gereja misalkan, ada Rasul Yohanes dia punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus dia punya murid namanya Irenaeus dia punya murid namanya Hippolytus. Dan dalam buku-buku para murid-murid itu, mereka menuliskan tentang penulisan daripada Perjanjian Baru. Itu luar biasa, sama seperti Perjanjian Lama. Jadi kalau kau mau menanyakan tentang kitab kami, tentang keabsahannya, itu sangat jauh dengan kitabmu, karena Quran tidak bisa menunjukkan apa pelafalan Torah dari zaman Musa sampai zaman Muhammad, nggak ada. Jadi jangan pakai standar ganda di sini. Dan poin yang kelima mengenai bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan Tuhan itu belum menyatakan, dan Tuhan Yotevave itu kata Bang Suma itu setara dengan Tuhan gitu loh. Padahal dia cuma baca terjemahan dalam LAI bahwa Yotevave di dalam bahasa Indonesia ditulis huruf besar semua. Kata Tuhan di dalam LAI Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak menerjemahkan nama Tuhan. Kata Tuhan huruf besar semua di situ, itu kata ganti dari Adonai. Dalam kamus LAI pun sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ada patokannya itu loh. Nah, dalam bahasa Ibraninya jelas bahwa Tuhan belum menyatakan namanya itu secara face to face kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Tetapi di zaman Musa barulah dia menyatakan namanya secara face to face, secara berfirman kepada Musa. Jadi dia menyatakan dalam Keluaran 14, 15 sampai 16. Dia menyatakan namanya itu Yotevave, dan itulah sebutannya turun temurun sampai selama-lamanya kawan-kawan. Jadi gak mungkin ada nama Tuhan yang berbeda. Begitu Yesaya 43 atau 42 ya kalau saya nggak salah. Ayat 8. Ingat baik-baik ya. Aku Yotevave, itulah namaku, Ani Yehova, Ani Yotevave dalam bahasa Ibraninya. Jelas loh, proper name. Bukan generic name. Bahasa Ibrani itu loh bro. Jadi kalau kau masih mengatakan bahwa Yotevave itu setara dengan Tuhan, ilah dan sebagainya, itu klaim. Saya pakai bahasa asli, sedangkan kau hanya menjelaskan bahasa Indonesia, hanya menjelaskan terjemahan. Jadi jelas sekali tergenapi seluruh nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Muhammad itu yang pertama, saya tegaskan sekali lagi, membawa ilah lain, yang pertama. Yang kedua, membuat ajaran baru. Yang ketiga, merubah sejarah-sejarah para nabi. Seluruh sejarah dari zaman Adam sampai di zaman Yesus Kristus, semuanya dirubah. Adam diciptakan di sorga, Tanakh mengatakan Adam diciptakan di bumi, Injil mengatakan Yesus tidak berbicara waktu lahir, Quran mengatakan Isa bicara waktu lahir, Quran mengatakan Maryam gak punya suami, Injil mengatakan Maria punya suami. Banyak sekali kawan-kawan. Ibrahim ke Arab Saudi, Tanakh mengatakan Ismail dan Hagar tinggalnya di Kades dan Beret, wilayah bagian Mesir. Banyak sekali kawan-kawan sejarah
dan ajaran dan Tuhan yang dibawakan oleh Muhammad yang berbeda. Jadi tergenapi kawan-kawan, tergenapi bahwa kalian itu tersesat. Kalian mengikuti nabi lain dan ilah lain. Saya bawakan dalilnya tadi 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jadi bertobatlah, carilah bangsa yang mengenal Tuhan, maka kamu pun akan dibenarkan. Kalau kau mencari Tuhan dari bangsa yang sesat, maka kamu pun tersesat. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta, sebab keduanya akan masuk ke dalam jurang. Kalau kau punya sahabat buta, kau buta, sama-sama dituntun, masuk jurang kalian. Yesus dan Nabi Daud sudah mengatakan, kebenaran, keselamatan itu hanya berasal dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Goyim yang tidak mengenal Tuhan, yang selama ribuan tahun menyembah berhala, yang selama ribuan tahun melawan para nabi, dan juga merebut tanah-tanah para nabi. Kalau Tuhannya sama, tidak mungkin merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak, yang keturunannya diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Tidak mungkin kalau Tuhannya sama. Banyak sekali yang bisa aku sampaikan kepada kalian, tetapi kita punya waktu yang terbatas. Tapi intinya bahwa kalian harus bertobat kawan-kawan, jangan sampai terlambat. Itu mungkin. Nggak tahu benar atau enggak, coba dicek ya. Hadis Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1 diriwayatkan, ya, sekali lagi ya. Hadis Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1, ya, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, hai Nabi, bolehkah kita melampiaskan syahwat kita pada binatang karena sudah tidak ada wanita? Rasulullah menjawab, pergilah kau pada kedu atau kandang babi betina itu, maka aku dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan babi. Coba masa si awalnya diperkaus, Kak awalnya diperkaus. Masa awalnya mau dicuci? Tolong dibukakan dalilnya, bisa nggak, supaya tidak fitnah ya. Bang Laskar. Sahih Muslim, Mbak Hana kalau mau dicatat ya, hadis Sahih Muslim bab 7. Coba di typing seperti apa sih, aku belum pernah sih buka-buka itu. Bab 7 halaman, sampai udah masuk di Facebook loh. jadi Mamat kalau perempuan-perempuan nggak tahu lagi nggak ada atau lagi mungkin itu bisa, jadi dia sendiri bilang, ayo mari kita ke kandang bebong untuk bebong. Ya betul, Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1, betul. Teman-teman klik ya. Itu perkataan Rasulullah, berarti satu-satunya nabi yang melakukan dan mengajarkan baku cuki sama binatang ya ini Mamat. Dalilnya di screenshot ya teman-teman. Kasih tahu sama si siapa namanya, Yusuf PI ya, sama Rifa ya, yang kau agung-agungkan yang sebagai junjunganmu tuh baku cuki sama binatang tuh. Biar tahu. Tapi kalau ada yang bisa menunjukkan di sini bagus ya, supaya publiknya melihat dalilnya. Bang Laskar lagi nggak monitor, Bang Kris monitor. Iya, izin saya di luar ajaran setan itu ya, izin saya nggak tertarik dengan Allah yang luar biasa cabul, nggak jelas. Ya itulah Allah mereka ya teman-teman. Kita kemarin kan sudah merayakan hari Jumat Agung teman-teman. Teman-teman coba renungkan ya, semua peristiwa yang kita rayakan di gereja kita masing-masing, semuanya itu mengandung dan didukung oleh yang namanya bukti sejarah. Semuanya. Kalau mereka coba tanyakan, apakah perayaan-perayaan yang mereka laksanakan, mau Idul Adha kayak, Idul kayak, Fitri kayak, apa semua, adakah bukti sejarah itu yang mendukung sehingga mereka percaya dan melakukan itu? Sebelum saya tadi ke sini, saya diundang sama Bang Dr. Brin, nggak tahu siapa Dr. Brin, Teksa. Dr. Brin itu berkali-kali menjelaskan sama yang ada satu Muslim itu tentang sejarah gitu. Kebetulan mereka lagi membahas tentang ayat bahwa Allah ini penipu, sebaik-baiknya penipu. Masih nggak mudeng loh teman-teman, bayangin. Ada ayat masih nggak mudeng. Karena konteks yang diangkat itu temanya tentang siapa yang disalib oleh Allah, yang digantikan Isa itu siapa gitu loh. Baik-baiknya penyesat kan. Iya, makanya ditanya, itu membuktikan Allahmu itu penipu. Oh enggak Bang. Itulah teman-temannya. Kalau nggak punya sejarah, nggak didukung sejarah mereka, memang kasihan loh.
berdiri imannya itu dalam kebohongan gitu. Kesesatan. Salah satu kita punya iman yang benar itu karena didukung sejarah. Semua peristiwa kita bisa menjelaskan tentang sejarah. Mau tentang sejarah sunat, benar nggak? Mau tentang sejarah pengorbanan, korban yang dilakukan oleh Abraham, kita bisa menjelaskan dengan lengkap detail. Makanya Musa dalam Tauratnya itu nggak cuma firman Allah ya teman-teman tahu ya, itu sejarahnya kental banget. Sejarah di mana Allah mulai berkarya di langit dan bumi ini, ya, menciptakan bumi, manusia, segala isinya. Itu kan sejarah gitu loh. Lengkap siapa istri Adam, lengkap semua itu rangkaian sejarah yang utuh gitu loh. Dan ini memang kitab yang benar. Bahkan nubuat itu juga bagian sejarah. Janji Allah tentang karyanya untuk manusia, janji itu digenapi, ini sejarah. Nah mereka ini nggak ngerti apa itu nubuat. Data-data sejarah mereka nggak ngerti. Semua, waduh pokoknya kalau kita tanya sejarah mereka, udahlah nggak usah, itu nggak penting. Bahkan ada yang berani ngomong nggak penting loh. Ya memang imannya seperti itu. Tidak dibangun dari kebenaran, sejarah itu tadi. Segala sesuatu yang dibangun dengan sejarah itu kan pasti nggak ini ya teman-teman ya. Kita nggak akan keliru gitu, nggak akan salah. Contohnya apa? Indonesia lah, bangsa kita. Kita nggak pernah tahu, kita semua satu kaum nggak pernah tahu yang namanya Sumpah Pemuda, betul? Kita belum ada yang lahir di zaman itu. Tetapi kenapa bangsa ini bulat-bulat 100% menyatakan bahwa peristiwa itu ada dan dirayakan loh se-Indonesia. Padahal kita nggak ada yang lahir di zaman itu ya Sumpah Pemuda. Tetapi bangsa ini meyakini peristiwa itu ada. Karena apa? Sejarah mencatat gitu loh. Walaupun kita nggak hidup di zaman itu, tetapi sejarah mencatat. Begitu pula keimanan Kristen. Sejarah mencatat gitu. Jadi teman-teman Islam di bawah, tanyakan ke guru kalian, mau ulama kayak ustadz palsu kayak ya, tentang sejarah gitu, bener nggak Pak ini, Pak gini-gini. Oh, ke orang-orang Kristen datanya begini-begini Pak gitu. Tanyakan, mulai itu tentang Ibrahim, ajaran sunat, korban, semua yang menyangkut ajaran keimanan kalian tuh tanyakan coba, sejarahnya tuh tanyakan. Termasuk Isra Mi'raj yang katanya naik kuda terbang, tanyakan itu benar gak sih gitu loh, sejarahnya seperti apa sih gitu loh. Segala sesuatu tidak bisa dibuktikan dan tak berdata, itu sinetron dongeng. Iya, makanya Indonesia teman-teman perhatikan ya, apa yang dihasilkan oleh dunia film Indonesia. Kalau nggak film tipu-tipu horor setan tuh perhatikan tuh, mereka masih percaya hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Bioskop itu rame karena film horor, bukan karena film yang berbau intelektual, bener nggak sih? Berbau-bau teknologi, enggak, berbau hantu, setan, kok mereka senang sekali. Bioskop rame gara-gara itu, coba bayangin. Padahal pembunuhan itu. Iya, ya, ini salah satu bentuk iblis bekerja di negara kita, ya, karena dia ya namanya orang mau cari duit ya teman-teman ya, sutradara dan semua, ya wajar akhirnya. Dia tahu bahwa yang laris ini film-film apa namanya yang fiksi yang nggak jelas yang menyesatkan itu, setan-setan lah diangkat lah. Ya. Kalau teman-teman membandingkan film-film horor Indonesia dan luar negeri, jauh beda banget. Teman-teman tahu ya film Annabelle itu? Ya kita kasih pengajaran ya, saya kasih masukan ini. Film Annabelle boneka itu loh, teman-teman tahu nggak? Tahu. Itu berdasarkan real kisah nyata itu, kisah horor itu. Kau pikir main-main? Bonekanya ada itu di Amerika, disimpan di tempat yang khusus. Namanya Ellen Warren. Ellen Warren itu, teman-teman, itu anak Tuhan. Iya, itu kisah nyata itu di Amerika. Iya. Masih ada itu kalau mau lihat di sana ada tempat rumahnya. Makanya dibikin berapa seri kan Annabelle itu. Betul. Terakhir ini yang kemarin itu saya juga nonton yang terakhir, udah nggak bisa lagi, udah terakhir. Iya. Ada terus. Lanjut. Kalau Indonesia semuanya, adanya Indonesia. Jadi Potong, Jelangkung, Indonesia itu ya. Katanya klaster. Iya. Klaster itu. Iya. Kelas kampret. Iya, kalau Annabelle teman-teman, itu sudah levelnya level demon. Bukan jin. Nah, kalian kan nggak ngerti beda jin sama demon, kan kalian nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti kalian. Orang Kristen yang paham. Makanya kalau Kak Intan membahas tentang dunia roh, iblis, persetanan, ya ngerti. Orang kita punya data. Gitu loh. Coba tanya Mak Lampir ada nggak? Ya, itu masih dipercaya coba. Lampir agamanya Islam loh.
Mak Lampir Ya agamanya mungkin, Islam. karena Mini Pelet botol. Islam gitu. Mini Pelet agamanya Islam loh. Mungkin aja. Orang tua Kidul aja agamanya Islam, buktinya apa? Dia naik haji, gelarnya Haja Siti Syarifah sekarang. Gelarnya Roro Kidul. Botol itu kan. Ya, kok Intan tahu Mini Pelet agamanya Islam? Ya kan setan-setan masuk Islam berarti kan Mini Pelet. Itu temen aku lagi di Medan dia. Dia lagi pulang di Medan, katanya mau balik Jakarta, katanya nggak tahu apa. Seperti yang sering Intan jelaskan waktu di pondok itu kan. Kemarin belum selesai kan Kamarsa. Waktu Intan kan dulu kan kayak anak angkat kesayangannya Syekh Ahmad itu. Jadi Intan tuh kayak anak kesayangannya Syekh Ahmad ya. Itu ulama besar teman-teman terkenal. Nah, waktu itu kan Intan ke sono itu ya. Biasa kalau ada Intan tuh kayak kedatangan putri raja gitu Kak. Pokoknya Intan minta apa itu langsung dibikinin lah. Pokoknya semua santrinya langsung dikumpulkan. Mau belum mandi, mau mandi harus kumpul Kak kalau ada Intan Kak. Terus Intan ngoceh biasa, ngoceh-ngoceh kayak gini loh. Cuman kan yang Intan ajarkan itu tentang makrifat waktu itu. Nah, Intan ke sono malam-malam tuh gini, Intan dengar suara lo. Kok rame kali lo. Jam 1:30 itu teman-teman. Intan bangunin kan, ngajak teman itu namanya dia Kak. Ya, bangun ya. Itu suara kok rame kali ya. Gimana yuk ya, samperin gitu. Nggak mau dia. Aku nggak denger kok gitu. Ternyata dia nggak denger Kak. Ya udah, Intan samperin tuh. Ternyata di masjid tuh teman-teman. Di masjid besar, waktu Intan masih bisa lihat ya dulu. Kok masjid kok terang gitu loh. Begitu tak samperin, Intan di depan masjid itu berdirinya kok tertegun gitu loh Kak. Kok orangnya panjang-panjang gitu kan. Terus apa sih, kepalanya lonjong-lonjong kayak telur itu loh Kak. Kayak telur kepalanya itu. Lonjong-lonjong kayak alien itu. Kayak macam gitulah. Bang Kris. Begitu Intan berdiri depan masjid, nengok semua, satu masjid tuh nengok semua. Liatin Intan satu masjid. Kalau teman-teman mungkin lari ya. Kalau Intan enggak, karena memang Intan udah terlatih. Jadi nggak lari, biasa aja, santai gitu kan. Nah, yang mimpin pujian ini, yang mimpin zikiran ini loh, ini herannya orang ini udah meninggal dunia gitu loh Bang Kris. Orang ini udah meninggal dunia dan itu ulama terkenal sekali. Bahkan meninggal dunia itu disiarkan di televisi itu. Punya ulama terkenal ini ya, Intan nggak usah sebutkan namanya. Nah, si ulama ini yang sudah meninggal dunia nyamperin Intan, yang ngejak salaman. Intan nggak mau, cuma ngeliatinnya ini orang udah meninggal gitu loh. Jadi Intan santai gitu. Terus Intan mundur, balik lagi ke kamar Bang Kris. Cuma di kamar Intan mikir, kok setan-setan kok pada la ilaha illallah gitu loh. Tapi Intan ini beda loh teman-teman ya. Intan tuh beda dengan orang-orang RT6 bahwa ada jin yang baik. Kalau buat Intan, dari Intan Islam pun nggak ada jin baik, semuanya itu setan. Nah, di situ Intan mikir, kok setan pada jikiran gitu, la ilaha illallah, itu mikir. Habis itu Intan, ini ada yang nggak bener ini ya, nggak beres. Intan pamitan sama Syekh Ahmad besoknya. Dan Intan kalau panggil Romo ya, Romo, Intan tak pulang ya. Padahal karena itu loh Bang Kris, karena pendapatnya Syekh Ahmad ini gini, Intan semalam lihat jin-jin itu kayaknya ya Romo, itu jikiran di masjid. Terus kok ada ulama besar gurunya Romo itu loh yang mimpin, kan udah meninggal dunia Romo. Apa yang dikatakan itu, dikatakan saya macam Intan, gak apa-apa, kenapa Intan gak mau diajak salaman gitu kan, aneh. Gitu. Jadi kan ini kayak persekutuan setan atau gimana gitu loh. Intan mundur, terus Romo, Intan tak pulang ya. Setelah itu Intan pakai motor Badung itu Bang Kris. Dulu Intan tuh nggak takut itu pakai motor ngebut jarak jauh, itu nggak takut. 8 jam 10 jam ya itu dari tempat Intan, nggak takut itu melalui hutan gunung, itu nggak takut kalau Intan dulu ya. Badung sekali gitu teman-teman, nggak ada takutnya. Intan pulang, habis itu Intan pulang ke rumah merenung gitu loh, nggak beres ini ya Islam gitu, ini Islam nggak beres ini gitu. Nah, diperkuatkan itu kan Intan kan kalau pergi ke pondok pesantren itu kan setiap libur kuliah itu Bang Kris. Nah, berangkatlah kan masa libur habis, Intan berangkat lagi kuliah. Nah, KKN kan, di KKN menemukan hal yang sama Bang Kris, di tempat KKN. Jadi kan KKN itu ada poskonya ya. Malam-malam itu Intan dengar suara Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Begitu Intan nengok ke depan, itu di
atap masjid itu kayak apa sih, kayak nggak napak itu, kayak terbang gitu loh, bersaf-saf, jejer-jejer. Itu jin semua, itu gede-gede banget, tinggi-tinggi banget itu. Nah, Intan tawarkan nih teman-teman Intan, karena ada 17 kelompok Intan itu. Kamu pengen lihat, kau kan sering ngatain setan nggak ada, jin nggak ada. Sekarang kamu pengen lihat enggak? Terus iya Intan pengen. Udah. Kan gini, kalau Intan pegang tangan orang itu nanti bisa ngelihat orang yang Intan pegang tangannya. Itu kayak gitu. Nah, udah siap gitu. Saling bergandengan gitu. Intan di tengah. Tahu nggak begitu Intan terakhir kan Intan pegang kan nyetrum itu. Mereka lihat itu kan jin sedang zikir Allah, suaranya kan gede itu. Allah, itu di atap masjid tuh. Banyak sekali teman-teman. Teman Intan nggak ada yang nggak pingsan semuanya, Bang Kris. Di situ Intan dimarahi dosen, Intan kelapakan pingsan semuanya. Akhirnya Intan panggil penduduk lah. Akhirnya dosen ke situ ditelepon kan. Akhirnya Intan diomelin. Intan tuh gini loh, jangan tular, maksudnya udah Intan lihat-lihat aja. Ya orang katanya mereka pengen lihat, sekarang udah ngerti kan bahwa memang itu ada eksis ya teman-teman. Cuman kenapa kita nggak bisa melihat, karena frekuensi kita tidak mampu untuk melihat itu. Dah dulu Intan bisa gitu loh, cuma kalau sekarang udah nggak bisa ya. Itu dulu, sekarang udah diputus sama Tuhan, karena memang yang bisa memutuskan itu cuma Tuhan. Makanya begitu Intan 1 tahun setelah ikut Tuhan, Intan bilang sama Tuhan, yang bisa memutuskan penglihatan Intan cuma Engkau ya Tuhan. Dan Intan pikir udah cukup Intan menyaksikan hal seperti itu. Intan percaya bahwa mereka itu di luar kekristenan itu setan semuanya. Nah, diputus itu benar-benar dikabulkan, Bang Kris. Paginya itu udah nggak bisa lihat. Kalau dulu kan terbiasa lihat seliwar, tahu-tahu lihat jarak gitu. Itu nyedot energimu loh Intan, kalau kau bisa ngeliat gitu-gitu. Benar nggak? Gimana? Itu nyedot energimu, kalau kau bisa lihat gitu-gitu. Enggak nyedot. Kalau Intan kan sudah dijaga. Kalau orang biasa itu pasti terasa ya. Dia energinya. Lama-lama dia akan merasa lemes, capek. Itu karena dikasih orang lihat itu gitu biasanya gitu. Enggak, Intan kayak khusus orang yang imannya lemah. Iya mungkin. Iya. Tapi kalau sekarang Intan kayak penglihatannya itu digantikan, jadi bukan hilang, cuma digantikan. Kalau sekarang kadang-kadang Intan bisa ngelihat oten lewat gitu, itu roh kudusnya besar sekali tuh. Cahayanya terang itu pernah Intan di bandara itu Bang Laskar. Oten ini ya, pasti oten, karena Intan bisa membedakan mana yang roh kegelapan, mana yang roh kudus, itu bisa bedain dua-duanya. Nah ini oten nih, Intan habis itu loh Bang Kris, pelayanan ke Bangka 7 bulan itu kan pulang kan, naik pesawat itu kan. Nah di bandara Jakarta, begitu Intan sampai ke bandara Jakarta itu ngelihat oten ini, apa sih, dari hatinya itu kayak pancaran cahaya terang banget tuh. Terus ada kayak pelangi-pelangi, berarti dalam hati Intan ini orang bagus ini ya, hubungannya sama Tuhan gitu. Intan di hati, cuma kan Intan nggak kenal, cuma ngelihat ini hubungannya sama Tuhan itu bagus, karena roh kudus dalam dirinya itu sampai menyelimuti aura gitu ya, kayak aura gitu. Kan beda aura itu kan dari setan. Kalau itu roh kudus, jadi roh kudus itu energinya memancar dari itu. Memancar itu besar kali dalam hati Intan. Ini orang berarti hubungannya sama Tuhan Yesus itu dekat banget. Nah kalau sekarang Intan tuh kayak gitu, ngelihatnya dari sisi Tuhan lah, bukan sisi itu lagi gitu, cuma dirubah aja gitu. Makanya kerasa kalau orang ini sebenarnya penipu gini, ini kerasa gitu. Itu besar banget loh waktu Intan di bandara, nggak tahu itu, nggak kenal. Cuma orangnya jalan santai tuh. Jadi gitu teman-teman, kenapa kok setan-setan pada jikiran gitu loh? Itu pertanyaannya. Berarti ini si awalnya setan atau gimana itu loh, Bang Kris? Iya. Nah iya, silakan Kana. Si awalnya raja setan berarti nih. Iya, kalau mau kan? Saya benar-benar itu Bu Intan kan melihat mereka berzikir, terus mereka nyebut Allah begitu, dan itu ada di tempat yang dibilang katanya tempat suci lah, apa itu, pesantren, ponpes atau apa itu, ya kan? Dan artinya itu memang ternyata dari narasi dari Bu Intan ini yang sering melihat itu ada di mana, dan sebelum Mbak Intan ikut Yesus lagi ya, itu sebenarnya kesaksian yang sudah benar faktual, yang harus dipikirkan oleh uclim-uclim nih yang di bawah. Itu nyata, itu kebenaran bahwa kalian itu menyembah setan. Kita bukan yang mengfitnah. Mungkin ya kan dulu Intan kan spiritnya yang disebut itu loh, jin korin, setan korin itu loh. Jadi yang dilihat setan-setan itu loh. Dulu itu waktu Islam kan spiritnya jin korin, jadinya kan yang dilihat kan setan-setan. Begitu udah Tuhan kan diganti Roh Kudus, makanya nggak bisa lihat lagi kan gitu. Ayahnya gitu, seperti itu ya teman-teman. Silakan Kana.
Iya, artinya jangan lagi menutup kebenaran dengan takut gitu ya. Kan biasanya kalau Uclim ini takut nanti saudara aku mengucilkan aku, tetapi aku dengar Bu Intan ini adalah kebenaran, ya kan? Dan ini benar-benar hal yang nyata, dan Bu Intan itu sering hadir di Komal ini untuk menceritakan kebenaran itu, bahwa kalian ini RT 6 ini menyembah setan, dan tempat-tempat yang kalian bilang itu rumahnya Allah, sedangkan jin-jin aja manggil-manggil Allah. Nah iya benar, ini raja setan. Jadi nggak boleh lagi merasa takut untuk membuka bahwa ajaran yang kalian terima ini adalah benar-benar bukan kebenaran. Beda dengan kekristenan. Injil Alkitab ada itu menceritakan tentang mulianya Allah dan rela jadi manusia yang hina untuk tanggung dosa. Ya kan, beda banget gitu. Ini kalau kita bicara tentang kemuliaan, kalau kekristenan bicara tentang keselamatan itu harus percaya kepada siapa, jalannya seperti apa, kebenarannya itu seperti apa. Ya kan, dan setan itu di Alkitab, di pelajaran kita itu kita harus usir, seperti Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis dari hadapanku." Lah ini malah dijikirin, ya kan aneh. Jangan sampai keselamatan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang lain, ini Uclim-Uclim RT 6 ini tidak mendapatkan keselamatan itu. Kita kan mengasihi mereka ya Bu Intan ya, untuk RT 6. Makanya kita tidak ada tidak ada putus asa untuk memberitakan ini terus-menerus sesuai firman Tuhan, bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, ya kan? Dan jangan lagi RT 6 merasa minder atau merasa yang benar gua, jangan egois. Cari benar-benar bahwa inilah kebenaran itu. Kebenaran itu dia pada sendirinya akan terbuka, dan dia pada sendirinya akan terangkat dan tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Begitu. Terima kasih Bu Intan. Lanjut. Paling botol kan itu Profesor Bambang siapa itu? Profesor Doktor Bambang siapa itu? Kok bisa membuat penelitiannya itu? Nyai Roro Kidul sudah masuk. Sudah Profesor naik Doktor itu Bambang Gentolet. Katanya gini. Kan penelitian gini Kak Marsha, bahwa Nyai Roro Kidul sudah naik gaji dan gelarnya sekarang Haja Siti Syarifah. Penelitianku setan kan, botol itu kan. Itu Intan masih Islam loh. Karena masih Islam aja langsung anggapnya ini aneh gitu, stres gitu loh Kahana. Kalau Intan beda sih ya, tetap tadi ya. Intan tuh tetap Betis Olo ini. Lumayan gede juga ya kentolnya. Aduh Bu Marsha. Iya kan ada ayatnya menyingkapkan betis nyawa. Pentolnya gede juga ya di Solonya. Kenapa gambarnya itu? Pisau itu, makanya kan Gimana? Stocking jaring-jaringnya dibuka itu ya? Enggak, biasanya ada loh. sih. Gimana Nabi nggak tegang? Coba perhatikan. Gimana Nabi nggak tegang kalau holonya kayak gini? Nah iya. Jangan Bang Laskar, jangan-jangan si nabinya lihat Allah begini, jangan mendem suaranya Kak. Oh iya, jangan-jangan mereka berdua kalau lihat betis begini, nabinya sama Allahnya ini ya ada main ya? Oh iya. Kolaborasi. Iya. Kolaborasi. Bahaya memang ini. Sodok-sodok Allah gitu iya, ya. Bu Intan. Jadi gini Bu Intan, kalau kita di dalam Alkitab dengan kitab mereka, betapa Alkitab itu memandang kekudusan itu sesuatu yang sangat mulia. Hidup itu harus kudus, setan itu harus kita injak, dan kuasa maut itu sudah tidak ada, sudah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Nah, itu kan berbeda dengan kitab mereka yang bicarain tentang seksual, bicarain tentang penyembahan setan, membun-bun, dan semua segala kejahatan yang ada di neraka itu, ya pantas aja mereka keselamatan tidak ada, langsung masuk sakaratul maut. Karena kitabnya demikian, junjungannya demikian, Allahnya demikian. Iya, ngeri juga ya. Saya baru berpikir, waduh, kesimpulannya apa yang dinarasikan oleh Bu Intan ini dengan pengalaman Bu Intan. Coba Bang Laskar sambil dibukakan Al-Kalam ayat 42. Al-Kalam 42. Ini kan umatnya nggak tahu kalau Allahnya itu punya betis. Al-Kalam 42. Ya.
Ya wajar aja kitabnya itu bicara tentang kejahatan, keselamatan tidak ada, masuknya di sakaratul maut. Betul itu. Sesuai banget. Wah, Surah ngeri berapa juga. itu ya Al-Qalam? Saya kan nggak tahu, nggak hafal suratnya. Al-Qalam. Al-Qalam ayat 42. Teman-teman kalau di bawah tahu tolong diketik surat Al-Qalam 42. Allah, betis mau kok kayak kesebelasan sih. Jadi sih ke pemain bal-balan ya. Ada nggak bang? 42. Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam. Pakai Q. Al-Qalam. Kan kalau ngomong Al-Qalam. Al-Qalam ya Mbak Intan ya. 68. Bu Marsha udah lupa Surah 68. nyebutinnya. Al-Qalam, Al-Qalam. Oh, Al-Qalam ya. 48 ya. Bro, 68. 68. Ya. 4 nomor punggung 42. Ditunjukin di itu bang, tunjukin di layar kalau bisa. Iya. Jadi supaya mereka tahu, oh Allah tidak sama dengan makhluknya lah. Ini betiknya siapa? Betul nggak? Iya betul. Teman-teman tolong diketik surat Al-Qalam. Udah dapat. Nah, nih. Harusnya ayatnya kalau di bawahnya betis, jadi mereka tahu tuh, ya. Pada hari ini ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, berarti kan betisnya harus sujud. Namun mereka tidak mampu. Nah, ini betisnya siapa suruh sujud? Lalu memang nggak nyambung. Hah? Di ayat sebelumnya nggak nyambung itu antara ayat satu sama lainnya. Ingat loh. Ini ngomong-ngomong Ada hari- stocking jaring-jaringnya dicopot ini. Biasanya Pak. Ini maksudnya apa ya kak? Ingatlah, pada hari ayat ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, Al-Qalam maka mereka 42, tidak Pak. mampu. Ya, Al-Qalam 42. Yawma yukshabu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Terus di bawahnya udah lain lagi ngomongnya kak. Bawahnya lain lagi ngomongnya ya. Nah, ya, ayat random. Random ya. Makanya kan dulu Intan ngomong masih mending cerita Kopingho itu Intan mau dilempar kursi dulu. Intan kan dulu gini Bang Makrisa. Intan mau jujur nih kamar saya. Intan tuh dulu waktu masih Islam itu suka itu loh. Apa sih suka ngerumus-ngerumus togel itu loh kan. Beli buku mimpi dikasih temen itu kan buku apa sih tafsir mimpi ya Mbak. Buku tafsir mimpi Intan punya. Nah disuruh baca Quran sama ibunya Intan, jawabannya Intan mendingan baca buku tafsir mimpi. Ada manfaatnya dapat duit itu kamar mau dilempar sama kursi loh. Masih ingat itu akhirnya buku tafsir mimpinya kamar dibakar. Nah orang Quran itu jauh lebih kacau loh. Ceritanya ceritanya gini, ini ngomong begini di bawahnya udah lain lagi. Ibarat kata gini kak, cerita misalnya Intan cerita nih, si kancil kemudian mencuri timun, tahu-tahu udah ke Cinderella Bu Intan. Iya ya, ayatnya di bawah beda lagi ya. Ini ada lagi yang bilang gini, biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, dalam kurung, kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Lo jahat amat ini Allahnya ya, berkata. Masih mending baca tafsir mimpi pecah nomornya. Itu urut loh kalau tafsir mimpi. Bener loh kak, kalau tafsir mimpi nih kendaraan transportasi ini urut transportasi semua gitu kan, dari beca, dari bus itu nomornya ini. Nah Quran ini nggak urut. Makanya Intan kesal kan nama ibunya Intan. Kamu ya suka baca buku-buku begitu tapi kau nggak baca Quran gitu kan? Jawabannya Intan enteng kak. Buat apa manfaatnya baca Quran? Baca Quran manfaatnya nggak nyambung. Ibarat kata Kahana sedang tak acak cerita. Kahana itu kancil mencuri timun, terus dikejar-kejar sama petani, tahu-tahu ke Cinderella, kemudian Cinderella Kahana. Iya, saya pas Bu Intan bilang ke bawahnya lagi ayatnya udah beda lagi, terus saya coba baca. Loh iya, ini kok beda-beda?
makanya Astaga naga. Masa mau Allah bangga sudah menyelesaikan 30 juz. Si Angelina Sonda. Si Angelina Sonda bangga pamer-pamer. Aku sedang menyelesaikan 30 juz dalam hati Intan ngakak itu loh. Foto itu. Iya, saya jadi terbuka nih Bu Intan bilang ayat-ayat Al-Qur'an ini kalau dibaca seterusnya itu nggak ada yang nyambung. Ya ampun, jadi kayak ayat linglung. Keder saya jadinya ini. Linglung. Andalan Intan Kamarsa. Kalau lagi kesal sama ibunya Intan baca Al-Alaq tapi dengan teriak-teriak. Kalau lagi kesal sama ibunya Intan itu baca Al-Alaq tapi baca bahasa Indonesianya di kamar itu keras-keras. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segala. Ya Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Ibu kan marah Kak. Terus maki-maki Intan. Terus Intan lagi baca Quran suruh ibu. Serem juga. Katanya suruh baca Quran. Ya ini lagi baca Quran ini. Sekali-kali tidak. Saya suruh baca Quran kan Kak. Begitu baca Quran marah-marah gimana sih? Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhan mula tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang sudah beda lagi? Intan andalannya itu. Soalnya Intan andalannya ayat surat itu kan. Nah kalau bikin sambil teriak-teriak. Intan tuh andalannya itu ya. Al-Alaq terus Al-Adiyat. Terus At-Takwir itu andalannya. Tak baca keras-keras. Apabila unta-unta yang kunting ditinggalkan dan binatang-binatang liar itu. Dia marah. Ibu Intan marah tuh Kamarsa. Intan puas sekali bikin dia marah. Karena kalah itu jadi Intan tuh apa sih ya ingin baca kesal gitu loh karena ya kan kalau di Al-Qur'an iya. Saya baca lagi ayat ke bawahnya. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Ini loh. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Kalau saya pikir ini yang bacakan manusia bukan gajah ya. Astaga naga, jijai banget. Ini ayat gimana kan? Yang baca gajah. Makanya Kak Hana, mereka itu tidak diharuskan membaca arti Quran itu. Yang diharuskan melafalkan huruf Arab itu. Karena buat mereka itu dalam huruf Arab itu kata-kata yang indah. Tapi coba begitu artinya. Itu ada belalai-belalai itu gimana? Iya, ada belalainya. Iya, enggak. Makanya kan saya bilang, makanya kita harap sedikit maklum ya kalau mereka masih Islam. Ya, teman-teman ya. Karena mereka tidak tahu arti di dalam Quran itu. Iya, kalau betul. artinya tahu pasti seperti Mbak Intan. Iya, betul. Terus ada lagi Bu Marsha ayat di bawahnya. Siapa di antara kamu yang gila? Lah kok lo nanya? Ya kalau dia Allah. Bu Intan bener loh, Bu Intan udah tahu Al-Qur'annya fasih loh. Ternyata bener lah. Saya jadi ketawa sendiri. Dia nanya loh. Makanya kan ada pendapat yang Quran. Astaga naga. Quran ini seperti kumpulan saja kayak gitu-gitu. Iya, betul, hayalan saja. Betul. Makanya umat Islam sama ulama dan usia tidak diwajibkan umatnya untuk menerjemahkan. Gak wajib. Iya. Tapi kalau membaca lafal huruf Arab itu mendapat pahala. Astaga, ya, ngeri juga. Kamarsa komat kami kan kusu tuh. Kusu. Sambil tangannya sedekap itu kan, kusu. Komat kami ternyata yang dibaca sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar. Coba kayak Kak Hana tadi. Tuh, thank you ya yang ngasih peti. Itu yang ngasih peti emas itu di atas coba. Thank you ya. Wah, artinya tuh nggak tahu kenapa itu aku Mbak Intan loh. Kamarsa nggak usah ke hadis Quran aja dibully. Iya, sebenarnya kalau kita mau bahas Quran aja lucu loh. Makanya bukan kita menghina ya, bukan kita menghujat ya. Iya. Cuma tadi Hana coba baca terus ditelaah itu kata-kata. Maksudnya apa itu? Kayak
Iya. Nah, ini Quran ini yang baca ini binatang atau manusia kan gitu kan? Iya, misalnya kan saya nih, misalnya saya Uclim, saya baca, saya nggak baca Al-Qur'annya aja, pas saya baca artinya gini, biar apa? Kamu jelas. Pulang, iya, kan kamu apa? Tadi tuh saya udah saya tutup ya kan, dikenakan kepada belalainya. Lah, gua yang baca kan gua bukan gajah. Kenapa lu ngomong sama gua belalainya? Kan gitu. Maaf ya kan. Iya. Karena itu mungkin belalai yang lain. Iya kan maksudnya Bu Intan, Al-Quran ini kan dibaca buat manusia yang baca. Kenapa juga ada kata belalai? Ya kan begitu. Kan saya bisa tanya balik misalnya saya bilang, iya kan. Lah sebenarnya kan nanti saya bisa tanya balik ini. Sebenarnya kamu tanya belalai saya apakah kamu singa? Kan begitu. Drama memang. Makanya Intan tuh sering sama teman-teman, gak usah jauh-jauh ke hati saya, kita bully Quran aja. Pekerjaan Intan dulu waktu masih Islam bully Al-Quran. Makanya Kak Marsha, begitu Intan masuk Kristen, pada ngomong gini Kak Marsha, gak heran kok masuk Kristen, karena dari dulu suka bully Quran. Ya orang aneh, ya kan? Komat kami ternyata yang dibaca kan kusu ini Kohana. Ternyata kusu banget kan. Konsentrasi ternyata yang dibaca sekali-kali tidak. Iya, betul. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Tadi tanya sendiri. Berarti ngomong sendiri kan? Ngomong sendiri waktu sholat, tanya sendiri, ngomong sendiri. Iya juga. Iya kan? Betul gak? Astaga. Sampai Intan ngomong gini kan, sampai Intan ngomong sama ibunya Intan, itu sebenarnya orang-orang yang sedang baca Quran dan sholat, orang-orang stres. Bener gak Kahana? Bener kan? Iya lah, pantesan Bu Intan pindah, pantesan banyak murtadin juga mereka baca ini tulisannya artinya yang udah sedih-sedih ya, udah baca yang kayak begitu sedih, artinya belalai kan si Ake itu begitu. Tahu nggak? Gara-gara itu. Kalau Intan ketemu teman-teman Intan kan dipraktekkan, diparodikan loh, Intannya berdiri Allahu Akbar, terus Intan baca Kak. Sekali-kali tidak, kamu kan ketawa semua. Tapi gara-gara itu 2 teman Intan masuk Kristen. Karena iya ya kalau orang gila ya. Ayo orang gila ya Intan. Iyalah orang gila. Tapi pada ketawa itu loh. Dan tahu nggak teman Intan kan Muslim sangklak-sangklak itu kan. Jadi kan nggak pada tersinggung ya. Tapi pada ketawa itu sampai terkencing-kencing tuh. Di alun-alun kan kadang kita kumpul di alun-alun itu loh Kak Marsha. Dan di sana kumpul ngopi-ngopi, nanti Intan memparodikan Kak Marsha. Ini kalian sholat nih kalian nih. Allahu Akbar. Komat kami ternyata sekali-kali 3. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba? Ini doa kalian kalau sholat yang dibaca-baca ini artinya. Wah kayak orang stres ya Intan gitu loh. Tapi ini kan memang gak pakai sholat itu teman-teman dekat Intan. Malah ada yang ngomong gini, untungnya aku gak sholat Intan gitu loh Kak Marsha. Bener kayak orang stres. Bener loh. Dua teman Intan Kahana akhirnya apa? Tak pikir-pikir, iya juga kok bener Intan gitu kan. Iya, puji Tuhan. Antar Intan kan ke gereja itu loh. Malah dianya yang rajin ke gereja, Intannya nggak ribut sama pendeta. Gara-gara apa pendetanya agak wanes itu. Masa ngomongnya gini, Bapak, Anak, Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Oh berarti Anda itu wanes, Bapak pendeta, ribut di situ sama Intan. Debat-debat. Akhirnya dia bilang gini, karena kecuali Anda mau keluar dari jemaat saya, ya udahlah daripada Intan ikut wanes gitu. Intan. Wanes loh ternyata ini ya maksudnya gerejanya sih benar. Ternyata wanes. Ada orang-orang tertentunya yang terkontaminasi gitu loh. Termasuk salah satunya itu pendetanya Intan itu terkontaminasi gitu loh. Karena ribut sama Intan tuh, ribut doktrin tuh. Yang lucu ini saya baca lagi nih yang di Al-Jin ini nih, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Lah, ini aneh-aneh. Jangankan masjid, kapal-kapal yang berlayar di pantai katanya milik Allah, kapal-kapal. Padahal milik juragan kapal, betul nggak? Aduh, bertobatlah Muslim. Ibu kenapa sih kapal-kapal milik Allah gitu kan? Ibunya Intan bilang, ya iya Intan semuanya milik Allah. Oh enggak lah, itu milik juragan kapal tuh gitu kan. Ya Intan tuh ini. Kita
pakai otak lah. Harusnya gini, itu pemberian gitu loh, itu berkat pemberian Allah atau apa gitu loh. Kok ini kapal-kapal milik Allah gitu loh. Kau tanya, yang milik juga. Ini Allah memang benar-benar kayak perempuan, serba diakuin, pena, ngajarin orang pakai pena. Jadi nggak usah lari-lari tuh hadis, ke Quran aja gitu. Di Quran aja banyak kayak gitu. Mbak Intan, itu Bang Jo bilang apa korun? Itu apa sih maksudnya? Aku Korun itu harta karun. itu diapain tuh teman-teman? Oh, Korun itu harta karun. oh mereka bisa ambil. Coba jelasin teman-teman, tapi takut nggak tahu, aku aja nggak ngerti. Ada korun itu kan, ya cerita dongeng lagi tuh. Katanya itu. Tapi kalau ini kan nyata, korunnya itu ada kotaknya di atas. Kalau itu. Kirain harta korun. Ya itu loh tadi Bang Jo kan bilang korun ambil. Maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Sorry Bang Jo, sorry punten, aku nggak tahu memang. Caranya gini. Oh, dibuka terus mengirimkan 2 koin ke Hana misalnya nih kayak gitu. Oh, ayo teman-teman, ayo ya. Oh, gitu. Ya lanjut Mbak Intan. Sorry, aku nggak tahu gitu. Maksudnya aku nggak tahu ya apa. Kirain cerita korun. Kalau cerita korun dongeng lagi, katanya itu umatnya Nabi Musa. Padahal di cerita Musa nggak ada itu cerita kayak gitu loh. RT6. Oh, memang pantas dibully ya RT6 ya. Tapi Intan waktu masih Islam bulinya terlalu loh karena kalau sekarang kan karena Intan udah Kristen jadi kan Intan titik koma lah ya. Kalau dulu udah kelihatan ya. Oh justru waktu Intan masih Islam itu pedas banget kalau bully. Terang-terangan bully tuh. Bener loh. Dijadikan lawakan itu. Dijadikan lawakan, dijadikan tulisan di Facebook, akhirnya didatengin, digeruduk rumahnya mula-mula. Iya gara-gara kan itu surga apa lokalisasi gitu dan bikin status gitu di Facebook. Wow, gempar. Karena Intan kan anaknya pengawas Departemen Agama kan, jadi kan tahu semua. Di sini nggak terima kan, jadi kelompok ini nggak terima ke rumahnya ibu, ngaduin status Intan diperlihatkan ini. Terus Intan tanya balik. Kenapa Anda marah? Gitu loh, Intan masih remaja loh, Bana. Kenapa Anda marah? Kan ayatnya kecuali itu tidak ada, Anda marah. Betul nggak? Kalau itu ada bukti, kenapa marah? Gitu kan? Diam semua loh. Ibunya Intan mukanya merah gitu kan? Ini dalam hatinya Asmin aku bikin malu terus gitu kan? Terus jelasin itu anak bertiga-tiga dan sebagainya ya, Kahana. Udah itu udah selesai nih, kita pulang. Gak lama kemudian Kahana keluar dari gua, harusnya jadi dukun kok jadi nabi. Kembali harusnya unscribe semua gitu intinya statusnya. Orang lagi Kahana. Wah pokoknya kesini lagi. Terus Intan kasih pandangan lagi. Loh betul di mana-mana keluar dari gua itu pada jadi dukun loh. Kalau enggak yang pesugihan itu kaya raya tak gitu kan. Kalau yang enggak gagal gitu. Udah selesai kan? Lagi Kahana enggak henti itu. Kalau bully Intan itu. Dulu itu bulinya bener-bener. Sampai ibu naik pitam akhirnya apa sih masuk rumah sakit Kahana, tahu enggak? Gara-gara ini. Ya mikirin karena kan udah berhenti gitu kan. Kenapa Intan marah? Karena enggak dibolehin untuk Kristen gitu loh. Jadi Intan kayak gini, kalau nggak boleh Kristen ya tak bully terus. Gitu loh Kahana. Iya, soalnya kan Bu Intan sudah melihat ini kejanggalan-kejanggalan ini. Jadi kebenaran itu akan tetap mengejar Bu Intan. Ini nggak benar nih begitu. Walaupun istilahnya ibunya Bu Intan bilang gini, waduh tuh anak durhaka banget sampai gue masuk rumah sakit tuh nggak benar banget ya mungkin begitu. Tapi memang kebenaran itu akan tetap terungkap, nggak bisa ditutupi gitu kan? Ya Bu Marsha ya. Iya betul. Yang paling menghebohkan apa ya? Intan nyanyi Ave Maria. Masih aja bener loh, masih aja nggak Intan suruh hapus ya itu kan ibu Intan ngamuk gitu kan Kahana. Hapus itu ya, kamu bikin malu orang Islam nyanyinya Ave Maria gitu, nggak mau. Aku kok itu Facebookku gitu kan, nggak mau Intan siapa gitu. Aku tuh ibumu, kamu durhaka ini nggak mau pokoknya Intan itu nggak mau. Intan prinsipnya kayak orang Amerika aja lah.
ya privasi itu urusan sendiri gitu kan. Akhirnya dibiarin Kak. Masih ada itu, masih ya Intan nyanyi Ave Maria. Ave Maria. Iya bagus itu. Gracia plena. Tapi tahu nggak, kontak posting orang-orang Ujim nih merinding, aku kok jadi pengen nangis. Itu Ujim loh, orang Islam. Yang nge-like banyak kali loh, padahal orang Islam yang nge-like. Tahu nggak kamar saya? Itu Intan tuh. Masih ada itu di Facebook. Itu tahun berapa? Intan masih jauh, belum 5 tahun sebelum ikut Tuhan. Ya. Jadi itu Intan udah nyanyi itu, teman-teman, Ave Maria ya. Sama satunya Malam Kudus, sunyi senyap, pakai gitar sendiri. Itu masih ada, masih tak simpen buat kenang-kenangan ya, karena gara-gara itu ibunya Intan sakit. Karena suruh dihapus, Intan nggak mau hapus. Hapus ya kamu ya, malu-maluin kamu. Ibumu ini pengawas departemen agama, anaknya nyanyi lagu Kristen gitu. Karena iya udah nggak mempan lagi dibilangin. Karena Intan pengen masuk Kristen, nggak boleh, kita bully terus lah. Intan sampai nggak akan berhenti. Intan mau bully terus. Iya. Nanti kamu lama-lama dilaporkan, di penjara juga nggak apa-apa. Intan bilang gitu. Karena nggak diizinkan gitu loh. Itu kalau udah cinta Tuhan begitu ya, udah cinta Tuhan, kebenaran, benar-benar kita udah cinta kebenaran, siapapun yang mau masukin kita sampai ke penjara juga nggak peduli, karena kebenaran itu yang memang benar itu yang kita ikut. Iya. Udah tahu siapa AWSWT itu, iblis itu udah tahu, makanya nggak mau. Udah tahu AWSWT itu iblis, udah tahu, makanya ngotot Intan mau ikut Yesus gitu loh. Ngotot Intan tuh, karena dikira nggak. Akhirnya tak bully terus, pekerjaan Intan tuh bully Artanam itu loh, Kamarsa. Bully kitabnya itu terutama. Teman-teman Kak Intan, ini kan tadi sore saya keluar di Kontraksi Suma nih, saya naik. Kebetulan kan temanya tentang penyaliban kemarin, ya toh. Saya tanya baik-baik loh, ya. Ini supaya Islam di bawah pengikutnya ini dibotolin di si Suma botol itu kan, tak bilang. Justru saya mau tanya, di kalian itu siapa yang gantikan Isa gitu? Kan diserupakan tuh, sehingga Isa katanya nggak disalib, siapa? Itu aja loh pertanyaanku. Ya Tuhan, katanya kayak gitu Gurunda. Saya berusaha naik, saya berkali-kali naik supaya ini loh, ada yang cerdas berpikir gitu loh. Nggak masalah, saya nggak masalah tertulis seperti itu. Yang saya tanyakan simple. Makanya bilang, kamu kan Gurunda di situ. Kamu kan katanya Gurunda ngerti kita. Saya tanya siapa itu yang diserupakan, namanya, saya minta nama siapa. Apa jawabannya? Loh itu diserupakan bagi orang-orang. Loh gimana sih? Qurannya jelas menulis diserupakan. Itu yang berkata Allahmu kan, tak gitu kan? Berarti Allahmu tahu siapa nama orang itu. Udah ditendang aja, aduh rumah ini betul-betul. Saya untungnya masih ada spirit yang kemarin Jumat Agung, maka saya tenang di situ menghadapi iblis-iblis sekelas Zuma gitu. Nggak bisa jelaskan ujungnya ditendang. Makanya saya bilang, sempat ngomong saya ini teman-teman ya. Orang kayak gini kalian ikuti tak loh. Ditanya satu udah mencret, baru satu loh. Sesuai tema loh itu padahal. Kita ngikuti pola pikirmu, kalian tidak mengakui penyaliban Tuhan Yesus, nggak masalah. Pertanyaan saya simpel, mungkin teman-teman Islam di bawah ini ada ya. Siapa nama yang menggantikan Isa itu? Kalau Anda nggak bisa jawab, tinggalkan agamamu. Mereka itu kan Kristen Aksumit ya, yang sampai ke tanah Himyar. Dan Intan udah tahu sejak Intan Islam. Jadi begini teman-teman, kenapa Intan banyak alasan ya itu kuat untuk keluar dari Islam. Salah satunya Intan tahu sejarah bahwa ajaran Islam ini diambil dari sekte Basilides. Jadi sekte Basilides ini sinkretisme ya, okultisme, satanik lah teman-teman. Nah Basilides ini menarasikan begini, bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Ya, yang disalibkan itu Simon Kirene. Itu Intan udah tahu sejak Intan Islam. Ya makanya ini kan Basilides ini kan orang gereja cuman ke apa sih ya, karena mungkin apa gitu ya teman-teman, jadi sesat gitu, jadi ikut satanik itu ya. Begitu juga sebenarnya Karl Marx ya. Karl Marx itu kan aslinya anaknya pendeta juga, itu tersesat ya teman-teman, karena itu duit teman-teman. Jadi alasannya memang duit. Dari dulu itu yang pengkhianat Tuhan itu alasannya memang duit. Kayak Karl Marx ini duit juga dan seks ya teman-teman. Nah jadilah dia mendirikan komunisme untuk melawan Yesus. Makanya simbolnya itu kan paluarit, saliter palki itu kan ke bawah sebagai simbol perlawanan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu karma. Itu Intan sudah tahu sejak Islam. Makanya Intan tuh
Kristen itu nggak omon-omon. Ya asal masuk, enggak. Penelitian panjang sekali sejak remaja. Makanya berani tuh. Waktu itu sangat berani mengkritik Kahana. Ada lagi Intan bikin lukisan Kahana. Waktu masih di sono ya. Lukisannya masih lo di Facebook. Tak kasih judul False Prophet, Nabi palsu. Kembar lagi tuh lukisan Intan tuh. Jadi tak kritik itu habis-habisan mengenai kalender, terus mengenai klaim-klaim bahwa Islam menemukan rahasia ini loh Bang, lautan antara satu dan yang lain ketemu. Nih teman-teman dengarkan ya. Jauh-jauh sebelum ada RT6, sebelum ada Kristen juga, sebelum ada keyahudian, ya, peradaban Mesopotamia sudah mengenal penanggalan, mengenal zodiak, ya, mengenal astronomi, mengenal matematika. Itu sudah tahu sejak dulu, ya. Jadi bohong kalau itu ditemukan RT6, bohong. Itu sudah ada sejak dulu, teman-teman. Cuma tidak memperkenalkan memang seperti yang ditulis dalam Alkitab. Tidak membahas kuasa pikiran, alam pikiran, tidak membahas jiwa, hati, jiwa, dan akal budi, itu tidak ada. Nah, Intan temukan itu di kekristenan. Kalau lainnya tidak. Kalau lainnya menekankan ke, apa sih ya, kayak Sang Buddha ini kan menekankan hanya kebajikan gitu. Udah, tidak memiliki spirit Roh Kudus, ya. Begitu juga Hindu. Jadi Intan teliti nih. Nanti Intan kapan-kapan bahas ya Kak, semua agama ya, dari zaman kuno sampai modern ya. Nanti kita bandingkan siapakah yang berbeda. Cuma kekristenan teman-teman. Itu ada berapa agama itu? Banyak sekali. Dari Jainisme ada apa itu. Kita nanti bahas kapan-kapan ya. Jadi Intan tuh masuk Kristen itu bukan kaleng-kaleng asal bludus gitu, enggak. Karena Intan bukan tipe begitu, mudah percaya enggak. Jadi harus benar-benar tahu apa yang mau Intan masuki. Itu harus tahu, Intan kan orangnya nggak percayaan itu. Ya, jadi begitu memutuskan Kristen itu sudah pertimbangan yang sangat matang. Sehingga ketika ditanya mampu menjawab gitu loh. Ya teman-teman, karena tadi memang di luar kekristenan itu mempunyai simbol yang sama, spirit yang sama. Ya, mau itu agama Jainisme, apa terus Yesidism dan sebagainya itu sama semuanya, sama teman-teman. Ya, sama semuanya. Kecuali kekristenan ini. Nah, kekristenan ini kan berakar dari Yahudian ya. Nah, ini benar ini berakar dari Yahudian. Cuman Yahudi saat ini sebagian orang-orangnya udah tersesat. Jadi bukan Allahnya yang salah ya teman-teman, bedakan. Yahudi Allahnya tetap benar, orang-orangnya yang sesat. Ya, makanya kan Rasul Paulus mengatakan yang disebut orang Yahudi secara spiritual itu ya orang-orang Kristen ini. Yang disebut keturunan Abraham ya orang-orang Kristen ini. Yang disebut Israel ya orang-orang Kristen ini secara rohani. Bukan secara fisik ya teman-teman. Jadi Intan tuh ikut Kristen itu sudah pertimbangan luar biasa. Dan itu sudah dipersiapkan ini Kahana. Begitu mau masuk Kristen ini udah persiapan, nanti aku diusirin ini. Udah dipersiapkan, pertimbangan gitu Kahana. Aku harus siap-siap. Jadi Intan telepon teman-teman Intan untuk membersihkan rumah Intan yang rusak itu, waris, tapi kan nggak pernah tak urus gitu loh Kahana. Karena kalau Intan bertahan di situ mungkin dibun-bun lah ya. Jadi Intan tuh sebelum terang-terangan mengatakan I love you Jesus Christ ini sudah siap pindah gitu Kahana. Dan itu Intan telepon teman-teman Intan, bereskan rumahku di sono. Buat apa Intan? Sudah beresin aja. Terus akhirnya Intan pindah, begitu sudah bersih, beres gitu, pindah Kahana. Barulah begitu Intan minggat lah istilahnya ya, baru terus terang. Ya, akhirnya udahlah bercerai gitu loh Kahana sama mantan itu. Jadi udah tahu resikonya ya teman-teman. Tapi kalau Intan nih, meskipun itu harus melepaskan semuanya itu rasanya sakit sekali teman-teman. Melepaskan semuanya itu memang sakit sekali. Tetapi Intan lebih berat Tuhan Yesus Kristus. Rasa sakit itu udahlah biarin, nanti juga sembuh gitu loh Kahana. Prinsipnya Intan. Betul. Tetapi Intan takut ya, takut mati, mengalami maut, intinya begitu. Jadi Intan tuh kalau teman-teman tanya, Intan pada saat meninggalkan semuanya itu sakit? Enggak, sakit banget teman-teman, sakit banget. Coba harus pisah dengan anak, semua tak lepas. Iya. Ya atribut-atribut Intan itu tak lepas semuanya ya. Semua kekayaan, semua apa itu tak lepas. Sakit banget. Tetapi lebih sakit kalau Intan ini nggak ikut Yesus. Binasa lah. Akhirnya udah, Intan kan prinsipnya sakit juga nanti sembuh gitu loh Kahana. Ternyata ya sembuh juga lah. Ya kan, malah sekarang Intan tuh ngelihat mantan, lihat orang-orang yang
nyakitin Intan itu lihatnya dengan kasih gitu kan, nggak ada terus Iya, hati pasti. mati dendam itu nggak ada itu loh. Heran loh. Ini bukan perasaan Intan. Iya betul. Kayak memang dibuat seperti itu sama Tuhan ya. Jadi lihat mantan, lihat apa itu yang ngusir Intan dan sebagainya, itu lihatnya kok justru kasihan gitu, nggak lihat benci gitu loh. Dalam hati Intan, sekaya apapun engkau, setinggi apapun jabatan engkau, setinggi apapun gelar engkau, percuma kalau binasa, betul nggak? Amin, betul banget. Percuma kalau binasa, teman-teman, punya kekayaan gitu ya, punya keluarga harmonis, punya ini dan itu. Percuma kalau finalnya itu adalah binasa, maut. Itu percuma. Buat Intan sih Tuhan nggak ada harganya gitu loh, nggak bisa dihargai. Iya, melebihi dari apapun, dari keluarga. Dan memang ikut Yesus itu akan ada membawa pemisahan. Karena apa? Karena dia kasih. Nah, nanti kita akan mengerti itu pas begitu udah ikut Yesus, kita tidak membenci mereka, malah mengasihi, malah berdoa buat mereka supaya mereka selamat. Kan itu intinya. Ya kalau teman-teman tanya dampaknya ke Intan apa? Intan sakit keras. Iya, Gimana betul. sakit sekali hatinya, pedih gitu kan. Harus melepaskan semuanya dengan ibarat kata ditebas pedang gitu kan, Kak. Ditebas pedang harus terputus gitu kan. Sakit itu, sakitnya minta ampun teman-teman. Sampai Intan tuh diem nggak kuat, sebenarnya nggak kuat itu. Tapi diem di belakang, nah itu Tuhan datang itu. Pas sakit di puncak itu. Nah, sakit banget karena harus melepaskan semuanya teman-teman. Dan Intan jatuh sakit. Akibatnya jatuh sakit itu karena nggak kuat kan. Jatuh sakit itu sendirian, dikucilkan, dibully, digunjing, fitnah. Teman-teman sakitnya minta ampun. Udah itu kehilangan semuanya, anak lah, harta lah gitu. Tapi pikirin Intan begini, ini kan dunia. Ya, kalau misalkan Intan meninggal dunia, ini selamat. Nah, kalau bertahan di sono, Intan nggak selamat. Mendingan sakit sekarang gitu, pikirin Intan gitu kan. Betul banget itu. Salut juga ya sama Bu Intan ya, bahwa ikut Yesus itu enggak seperti orang-orang sekarang gampang banget, mualaf, tahu-tahu udah jadi ustadz, udah gini, ya udah macem-macem. Tapi kalau mengenal Yesus itu beda ya. Baru mualaf jadi ustadz ya kacau. Iya, ada tapi nggak ngerti itu. Ada di dekat rumah saya. Udah sombong banget begini-begini, tapi pikir saya udahlah biarin lah, itu urusan mereka ya kan. Tapi banyak juga yang mualaf, akhirnya mereka balik lagi juga Bu Intan, karena pada akhirnya akibat komal yang ada tentang komal Kristen ini, mereka juga cerita sih sama saya. Banyak juga yang mereka kembali lagi, mereka cuma tanya, saya dosa nggak ya, saya ini mau dibolehin lagi nggak ya. Saya bilang masih ada kesempatan, ini Tuhan belum datang, saya bilang begitu, kembali, saya bilang begitu ya, walaupun iya diam-diam. Sebenarnya mungkin sadar ternyata yang dibaca adalah apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan. Ya iya itu. Iya Tuhan. Mereka ikut TikTok di komal saya sih memang bilang gini, saya nggak mau banyak ngomong dan banyak cerita, coba ikut komal ini saya sebutin. Mungkin juga di sekarang ini mereka juga dengar saya. Jadi mereka suaranya kecil kan? Iya, saya bilang nggak usah malu untuk kembali, tidak ada yang terlambat. Jadi begitu bahasa kata tidak ada yang terlambat, terus mereka pelukan, nangisnya itu sesegukan, sedih juga saya, tapi terharu gitu. Mereka bisa kembali aja, saya bilang aduh puji Tuhan, saya bilang saya bisa jadi berkat buat mereka juga, puji Tuhan. Lah ini tetangga saya bisa kembali ya, lah saudara saya yang satu ini susah banget ya mau kembali, pikir saya belum waktunya apa gimana gitu ya Bu Intan ya. Saya doain aja terus gitu supaya dia mau lah cari keselamatan dan kebenaran itu. Dan lagi susun artikel ya, judulnya Nephilim, benih setan itu ya teman-teman. Dan Intan udah penelitian, udah sempurna lah, tinggal menyusun aja. Jadi kaum Nephilim itu kan hancur dibinasakan dengan banjir Noah ya, banjir Nuh. Kaum Nephilim, pemuja Saturnus, si kubus hitam, itu udah hancur. Kemudian muncul di tanah Sinear. Nah ini benihnya dari mana lagi? Ternyata Intan teliti itu selidiki dari Ham. Kan 3 anak Nuh ini kan Ham, Sem, Yafet, Ham kan. Ini dari Ham, ya, betul. Dari istrinya si Hamnya. Benih Nephilim muncul lagi itu di tanah Sinear. Nah terus muncul lagi tuh di Arab. Ya, Mekah. Berarti begini, Kahana. Makanya di Yohanes 17 ada dijelaskan. Tuhan kita hanya mengambil bagiannya. Ya, dan bagian yang ditentukan untuk binasa itu tidak. Berarti itu benih Nephilim, anak setan. Jadi di Injil meskipun itu keluarganya Kahana,
tetapi di situ ada benih setannya, itu nggak bisa, itu tetap yang ditentukan untuk binasa. Makanya kalau Intan berdoanya memasrahkan, menyerahkan semuanya sama Tuhan, dan Tuhan yang milih. Kalau memang keluarganya Intan ini anaknya Tuhan, pasti ikut Tuhan. Makanya kan ada tertulis, domba-dombaku mendengar suaraku. Berarti yang mendengar suaranya itu anak setan itu, si Nepilim, benih Nepilim. Makanya Intan lagi susun ini, benih Nepilim. Dan itu tahu nggak? Yang tersisa itu memang dari Arab, teman-teman. Jadi muncul terakhir ini kan di Arab itu kan, mengusung simbol Nepilim lagi, menara bulan sabit sama kubus hitam. Itu jadi bahkan kemarin kumpulan pembesar-pembesarnya itu tahun berapa itu kumpul loh, kelompok Nepilim ini. Pimpinan-pimpinannya kan, nanti tunjukkan ya datanya. Ngeri ya teman. Jadi memang ada anak-anak setan, teman-teman. Jadi kalau si Zuma, si ini nggak mau bertobat, ya memang itu benih setan. Benih Nepilim itu. Tuhan itu hanya mengambil bagiannya. Makanya Yohanes 17 itu dipahami itu. Aku hanya mengambil bagianku, kecuali mereka yang ditentukan untuk binasa. Nah itu Nepilim. Karena makanya Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, karena dia paham siapa yang jadi anaknya itu. Yang mengenali anak-anaknya. Ya anak setan nggak bakal dibawa lah. Karena makanya sekalipun itu saudara kandung Intan, ketika Intan Injili ternyata nggak mau, ya berarti memang itu anak setan gitu kan. Makanya yang harus kita lakukan adalah melepaskan ikatan-ikatan hati di dalam diri kita itu, yang memang awal menyakitkan ya, untuk melepaskan ikatan hati itu dari kita itu memang menyakitkan. Makanya diibaratkan kan pedang. Aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Pemisahan dari ikatan hati kita pada siapapun kecuali mengikat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu. Alasannya apa Tuhan seperti itu? Alasannya, ternyata saudara kita itu anaknya setan. Kalau kamu mengikatkan hati itu ke saudara, ya padahal itu anaknya setan. Manusia kan terbatas pandangannya. Kita kan nggak tahu. Ya, nah ini nanti jadi mengganggu kita. Kalau kepikiran terus kok saudaraku nggak tobat-tobat, padahal nggak mungkin tobat karena itu memang anaknya setan. Gitu kan? Untuk binasa. Dan itu ada bukti, Intan pakai bukti Alkitab ya, teman-teman, nggak ngomong sembarangan. Memang keturunan Nepilim ini kemudian ada lagi dari si Ham ini. Ya nanti Intan buktikan dengan ayat lengkap itu. Iya, betul. Aku sepakat sama Mbak Intan. Ya kita semua back to Bible ya Mbak Intan, sama-sama belajar. Jangankan yang dia masuk terus dia keluar, yang sudah di dalam pun ya, kalau dia cuman labelnya Kristen ya, tidak sesuai firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan yang sudah bilang kan? Aku tidak mengenal engkau. Bayangin teman-teman. Benar Kak Ana? Kan itu sudah jelas. Iya, mau betul. dia sekelas pendeta pun, mau dia hamba Tuhan pun, ya dia sudah baptisi A si B, kalau dia hidupnya tidak kudus, tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Bayangin, ya memang benar kata Mbak Intan, sesuai firman. Tuhan yang memilih, bukan kita yang pilih dia. Artinya apa? Kalau dia tidak dipilih, mau apapun dia enggak, Tuhan nggak terima dia. Tapi kalau dia Tuhan sudah pilih, apapun sebagaimanapun keadaan dia akan datang kok. Ya. Betul. Makanya kan bilang kan, kalau dia tidak membuka hati untuk menerima Roh Kudus nggak akan masuk. Ya, itu dia, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan, keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen, yang dimana mereka lagi-lagi berhadapan Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Karena kalau kita melihat ya, memang Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya, teman-teman para polemikus ini, kerap kali kalau di dalam suatu diskusi mereka selalu saja mau membahas tentang iman Kristen seperti itu. Tapi ketika teman-teman para apologet Kristen membahas tentang ajaran mereka atau iman mereka, malah mereka kepanasan. Mereka berkuar-kuar seakan-akan bahwa mereka tidak mau untuk membahas tentang ajaran mereka seperti itu. Padahal kalau kita melihat di setiap video, di setiap diskusi atau debat yang ada Suma di dalamnya, pasti dengan terang-terangan membahas tentang iman Kristen seperti itu. Tidak masalah sebenarnya kalau dia membahas tentang kekristenan, tapi asalkan dia mengajarkan sesuatu hal yang baik atau yang benar tentang iman Kristen sendiri. Tapi kalau kita melihat malahan sebaliknya, di mana Ustadz Suma ini selalu saja memang modal comot ayat Alkitab, yang dimana dia mengambil ayat-ayat Alkitab yang mungkin
menguntungkan dia seperti itu ya, dan dia tafsirkan secara liar dengan menggunakan tafsiran-tafsiran yang tidak bisa mendukung setiap narasi atau Alkitab atau ayat yang dia ambil seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat teman-teman para apologet Kristen ini sebenarnya mereka sudah sangat jelas ya, sangat tegas juga membantah setiap narasi bahkan argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma dengan menggunakan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu ya. Ya, dan bahkan kalau kita melihat ketika mereka teman-teman para apologet Kristen bernarasi atau berargumentasi, mereka selalu menggunakan data-data yang bisa dipercayai. Bahkan mereka bisa dengan baik juga menjelaskan tentang kekristenan atau iman Kristen itu sendiri seperti itu. Tapi ketika kebenaran itu dibukakan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah Ustadz Suma bersama dengan teman-teman para polemikus yang lainnya malah kepanasan. Mereka malah emosi tidak terima. Jadi seakan-akan mereka merasa diri bahwa mereka paling baik atau paling benar dalam memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Ya, ini kan sangat lucu sebenarnya ya. Tapi ya tidak masalah lah. Kita terus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap kebenaran yang diputar balikan oleh teman-teman para polemikus ini, itulah yang boleh mempertobatkan mereka pada akhirnya, supaya mereka boleh melihat, bahkan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mengalami pertobatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, satu bagian firman Tuhan yang mau saya bagikan untuk kita semua terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, ini sangat jelas di mana Yesus berkata bahwa sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalimat ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada kita sebagai umat manusia. Yesus tidak datang untuk mencari orang yang merasa dirinya sempurna, melainkan mereka yang sadar bahwa dirinya membutuhkan pengampunan dan pertolongan daripada Tuhan. Seringkali manusia mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit untuk mengakui dosanya sendiri. Padahal setiap orang telah berbuat dosa dan membutuhkan kasih karunia Allah. Orang yang menyadari dosanya akan datang kepada Yesus dengan hati yang rendah, memohon pengampunan dan bersedia untuk diubahkan. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak membenarkan dosa, tetapi ia mengasihi orang berdosa agar mereka bertobat dan hidup baru. Itulah sebabnya ia makan bersama dengan pemungut cukai, menerima mereka yang ditolak masyarakat, dan memberi kesempatan bagi setiap orang untuk kembali kepada Allah. Hari ini, marilah kita tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain, saudaraku. Sebaliknya, mari datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita dan menerima kasih serta pengampunannya. Kiranya kasih Kristus sanggup mengubahkan kehidupan kita, bahkan siapapun yang datang kepadanya dengan iman. Oke, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini juga boleh menguatkan kita dan juga terus memberkati kita. Bahkan kita juga boleh terus mau datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.